Baik, selamat pagi Ibu, izin Cornelia, saya Dr. Claudine akan membantu Ibu pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Baik, Ibu Ecclesia, pada hari ini saya akan membantu Ibu untuk melakukan pertolongan pertama, di mana nanti saya meminta izin Ibu ya untuk membantu Ibu untuk mengobati beberapa bagian. Kemudian saya akan memanggilkan saya juga untuk membantu, dan saya akan melakukan penilaian serta menstabilisasi ABCD atau airway breathing circulation dan disabilitas jika ditemukan pasien atau ibu sedang tidak mendukung seperti kekurangan kesadaran, adanya penurunan kesadaran ataupun yang lainnya ibu ya. Kemudian saya akan mencari tanda jejas dan juga saya akan memeriksa AVM distal dari area jejas tersebut. Kemudian saya akan menyangga jika terdapat area jejas, saya akan menyangga area tersebut yang kemudian akan dibalut supaya tidak bergerak atau meminimalisir adanya gerakan pada daerah jejas. Kemudian jika ada jejas, saya akan membebaskan areanya dari pakaian atau perhiasan, kemudian membersihkan jejasnya dan menutup jika ada jejas terbuka dengan kasar. Baik, kemudian saya akan menyiapkan untuk alat dan bahan pembedaan dulu ya Bu. Yang pertama saya akan melakukan pembabatan pada kepala atau bisa disebut capitum parvum triangulare. Sini menggunakan satu mitela, kemudian akan melipat dasar segitiga 2 kali, kemudian meletakkan dasar segitiga mitela pada bagian frontal dan simpul kedua ujung mitela. Saya akan melipat dasar segitiganya ke dalam 2 kali. Misi ya Ibu. Kemudian saya akan menimpul pada bagian belakang menggunakan square knot. Misi ya Ibu. Kemudian saya akan merapikan beberapa bagian dari mitelanya seperti ini. Baik, kemudian kita akan lanjut ke pembidayaan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembebatan pada bagian rahang ya Ibu ya, atau fascia dorsal, di mana di sini bisa menggunakan mitela, bisa menggunakan kasa. Tapi jika menggunakan kasa, jika menggunakan mitela, saya akan memberikan menjadi 8 untuk membentuk kravat. Kemudian memposisikan bagian tengah kravat pada area jejas dan meningkatkan di kepala, kemudian menyilangkan di bagian samping Ibu. Permisi ya Ibu. Kemudian di sisi samping sebelahnya saya akan melakukan simpul square knot. Baik, kita akan lanjut ke pembebatan yang selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menggunakan mitela untuk bagian siku Ibu, di mana saya akan melipat mitela menjadi 8 membentuk kravat, kemudian letakkan bagian tengah kravat pada bagian siku dan silang di bagian dalam. Ini Ibu. Kemudian menyilang di bagian dalam dan bergerak ke perifer luka dan menyimpul mitelanya. Untuk pembebatan di bagian sikunya selesai, kita akan lanjut ke pembebatan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pembebatan pada bagian telapak tangan ya Ibu ya, dimana saya akan meletakkan dasar segitiga di puncak atau di atas pergelangan. Kemudian saya akan melilitkannya di pergelangan tangan, menariknya ke samping dan menyilangkannya seperti ini. Baik, kita akan melanjutkan ke pembebatan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembebatan di bagian area tangan ya Ibu ya, menggunakan pita. Yang pertama bisa diletakkan Ibu ya. Saya akan melakukan fiksasi di bagian ujung bebat. Yang pertama saya akan memposisikan mitelanya terbuka seperti ini ya. Permisi ya Ibu. Saya akan menggulungkannya sebanyak 2-3 kali. Nah, jika dirasa sudah cukup, saya akan mulai menyilangkan di area pergelangan tangan, memutarkannya ke belakang dan mengembalikannya ke area pergelangan tangan. Apakah terlalu keras Ibu? Tidak, Dok. Baik, kemudian menyilangkannya sedikit lebih naik.
Jika sudah, saya akan memutarkannya di area pergelangan tangan dan mulai naik perlahan ke arah mendekati tubuh. Kemudian saya akan menjepitnya menggunakan pengait. Baik, kemudian saya akan memeriksa kembali ikatan dan fungsionalitas bebat, dan juga saya akan memeriksa AVM distal pada jari-jari. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembidaian ya Ibu ya di bagian lengan bawah Ibu, di mana saya akan memperkenalkan diri kembali, kemudian meminta ketersediaan Ibu, dan saya akan call for help atau memanggil rekan-rekan saya untuk membantu. Kemudian saya akan melakukan penilaian dan stabilitas ABC atau airway breathing circulation dan stabilitas, di mana itu bisa dilakukan saat pasien ada penurunan kesadaran. Kemudian saya akan mencari tanda jejas dan memeriksa AVM distal pada area jejas tersebut. Kemudian saya akan menyangga area yang akan dibalut akan tidak bergerak atau meminimalisir gerakan pada daerah jejas. Kemudian saya akan membebaskan area jejas seperti dari pakaian atau perhiasan, menggulung pakaian pasien. Kemudian jika ada area jejas terbuka, saya akan membersihkan area jejas tersebut dan menutup lukanya dengan kasa dan juga bebat. Kemudian saya akan menyiapkan bidan dan juga mitela sesuai tujuan dan jumlah kebutuhan. Kemudian saya akan mengembalikan tungkai ke posisi anatomis dengan sedikit memberikan traksi dan padding. Kemudian saya akan menyangga menggunakan bidai, meletakkannya di bagian bawah tangan pasien seperti ini. Kemudian saya akan memfiksasi bidai dengan mitela minimal 4 titik atau melewati 2 sendi. Saya akan mulai dari bagian pergelangan tangan, permisi ya Ibu. Kemudian saya akan menyimpulnya menggunakan square knot. Kemudian saya akan melakukannya di bagian siku. Kemudian titik terakhir di tengah lengan pasien. Seperti ini. Kemudian saya akan memeriksa kembali ikatan dan fungsionalitas bidai. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan AVM pada distal dan ulangi setiap 15 menit. Baik Ibu, untuk proses pengobatan dan pembidaian hari ini sudah selesai. Semoga Ibu lekas sembuh ya Ibu. Terima kasih.